Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan topik gagasan tentang apa itu COVID-19. Ya, lebih tepatnya ya, COVID-19. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke channel YouTube saya, mari yuk like, comment, subscribe YouTube saya biar saya makin semangat nih membuat konten. Oh iya, kalau ada masukan jangan lupa ya di komen kolom bawah ya. Oke? Nah teman-teman, berhubung saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka, di sini saya mendapat tugas yaitu membuat topik tentang COVID-19 ya, topik gagasan. Dengan judul yang saya buat yaitu Ayo semangat belajar selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian teman-teman, ada konteksnya yaitu isinya penyuluhan dari seorang mahasiswa kepada seluruh pelajar di Indonesia. Baiklah, kerangkanya yang pertama pembukaan. Isinya yang pertama ada mengucapkan salam pembukaan, yang kedua sapaan kehormatan kepada hadirin dan pihak tertentu yang hadir, yang ketiga memulai dengan bismillah. Lanjut, yang kedua ada pengertian COVID-19, yang ketiga perkembangan COVID-19, yang keempat kebijakan pemerintahan pendidikan di Indonesia selama COVID-19, yang kelima adanya era baru pembelajaran daring atau online, yang keenam cara mempertahankan semangat belajar selama pandemi COVID-19, yang ketujuh adanya penutup. Baiklah, saya Aisyah Wan dengan NIM 0484072235, jurusan akuntansi, akan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkatnya kita dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan penyuluhan pada hari ini. Penyuluhan ini dengan topik ayo pertahankan semangat belajar selama pandemi COVID-19. Yang terhormat kepada Rektorat Universitas Terbuka, yang terhormat dosen pengampu tutor bahasa Indonesia yaitu Ibu Nunung Supratmi SPD NPD, dan yang saya banggakan mahasiswa Universitas Terbuka dan mahasiswa dari universitas lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan wabah yang sangatlah berbahaya bagi kita semua. Wabah COVID-19 tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tapi juga merambah ke seluruh sendi kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Akhir tahun 2019 hingga awal 2020, coronavirus hanya menjadi berita mancanegara. Tak disangka, virus yang mematikan itu akhirnya masuk juga ke tanah air. Ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang digerogoti virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok itu. Bahkan puluhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, pun menjadi korban keganasan pandemi ini. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 menjadi 10.843 jiwa setelah ada penambahan 292 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 1.665 jiwa setelah ada penambahan sebanyak 74 orang. Kemudian, jumlah orang dalam pemantauan ODP menjadi 235.000 jiwa, 35 orang, dan pasien dalam pengawasan PDP
menjadi 22.545 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 321 kabupaten atau kota di tanah air. COVID-19 bermula di Wuhan, Cina, dan telah diumumkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Data terakhir yang dilaporkan WHO sampai tanggal 2 Mei 2020 jam 10.00 WIB sudah mencapai 3.297.184 kasus positif dengan jumlah meninggal dunia mencapai 229.971 jiwa tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Perkembangan COVID yang mudah menular dan menjangkau di area yang sangat luas dalam waktu cepat termasuk negara kita di Indonesia. Pendidikan baik tingkat dasar dan menengah maupun mahasiswa juga terkena dampak COVID-19 2019. Terkait masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan bagi sektor pendidikan Indonesia, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Ada 6 poin yang penting yang tertuang di dalam surat edaran tersebut sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang harus disikapi oleh kepala sekolah, guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, yaitu yang pertama, pelaksanaan ujian nasional, yang kedua, proses belajar dari rumah, yang ketiga, ujian sekolah, yang keempat, kenaikan kelas, yang kelima, penerimaan peserta didik baru, dan yang keenam, dana bantuan operasi sekolah. Adanya era baru pendidikan melalui pembelajaran daring atau online. Kebijakan baru pendidikan nasional kita menghasilkan era baru sistem belajar bagi mahasiswa. Pembelajaran yang selama ini dominan berada atau berkumpul dalam satu ruangan kelas berubah menjadi pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Anjuran pemerintah terkait stay at home dan social distancing mengakibatkan perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi online. Mau tidak mau, bisa atau tidak, beroperasi dalam sistem pembelajaran daring. Semua unsur terlibat di dalamnya harus menjalankannya. Karena sekali lagi, pendidikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara online. Misalnya, kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, Psikologi, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Yang pertama, dimensi laptop dan telepon pintar yang ergonomis memberikan jaminan mobilitas yang memungkinkan manusia untuk mengikuti perkuliahan dari mana saja. Fitur penyimpanan yang ditawarkan oleh laptop dan telepon pintar juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyimpan bahan ajar yang diberikan oleh dosen sehingga mereka dapat mengakses ulang bahan ajar tersebut sewaktu-waktu. Yang kedua, kendala juga dialami peserta didik berupa kurangnya sarana dan prasarana seperti laptop dan lainnya. Di rumah, kendala adaptasi dengan belajar daring dan jenuh karena terlalu lama di rumah. Yang ketiga, orang tua peserta didik mengalami kendala dalam hal penambahan biaya kebutuhan rumah tangga. Karena belajar di rumah menggunakan internet akan memerlukan tambahan biaya kuota internet. Kalau masa belajar dari rumah berjalan cukup panjang, maka akan semakin menambah beban biaya hidup rumah tangga. Didin dalam penelitiannya menyatakan kendala-kendala dalam pembelajaran daring adalah kuota terbatas, tugas yang menumpuk, penguasaan ilmu teknologi yang terbatas, dan jaringan yang tidak stabil. Wabah coronavirus di sains tahun 2019 atau COVID-19 tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga merambah ke seluruh sendi kehidupan. Terlihat bahwa sangat pentingnya pendidikan memperoleh ilmu dalam kehidupan kita di mata seorang Ki Hajar Dewantara. Sehingga kita benar-benar harus menyadari bahwa hidup ini adalah sekumpulan dari proses belajar setiap harinya selama kita masih memiliki waktu. Belajar menuntut ilmu bisa dari siapa saja dan di mana saja, agar kelak kita mendapatkan kemuliaan dengan ilmu yang kita miliki.
Pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan, karena lewat pendidikan kamu bisa mengubah dunia. Dengan mengutip pendidikan dari kedua tokoh tersebut, semakin menguatkan motivasi kita untuk tetap menghidupkan dunia pendidikan, yaitu tokohnya Nelson Mandela dan Ki Hajar Dewantara. Tak terkecuali pada masa sekarang ini yang telah kita rasakan dan kita alami bersama, yaitu masa pandemi coronavirus atau COVID-19. WHO sebagai Badan dan Kesehatan PBB telah menetapkan pandemi 19. Pandemi COVID-19 tentu saja memberikan dampak yang sangat luas dalam beberapa kehidupan. Saat ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga memberikan dampak masalah pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 telah menggalang buana di 209 negara dan telah meluluh kelantakkan sendi-sendi kehidupan manusia yang bermartabat, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosio-komunikasi, dan sosio-ekonomi, bahkan menyentuh dimensi implementasi keagamaan. Baiklah, mari kita pertahankan kiat belajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan belajar. Contohnya, kita ingin sukses, kita harus belajar. Karena kesuksesan bukan datang dari orang pemalas, tetapi dari orang yang rajin dan belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus menggunakan metode pembelajaran kegiatan yang beragam. Contohnya, guru pintar menggunakan metode kegiatan yang beragam agar proses pembelajaran bisa berlangsung dan lebih menarik. Materi yang kita sampaikan akan bisa dikemas dan dalam bentuk yang menarik. Misalnya, dengan membuat materi-materi pembelajaran yang bentuk animasi, mind map untuk guru BK dalam memberikan layanan klasikal bisa menyertakan video ataupun gambar. Yang ketiga, kita harus menciptakan suasana yang senang dalam belajar. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal penting ke depannya dalam memastikan program pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Dalam keadaan normal ke depan, maka pembelajaran daring sebaiknya tetap dijalankan dengan pola pembelajaran blended, tatap muka dan daring. Tinggal kita atur porsi masing-masing pola pembelajaran tersebut. Seluruh aktivitas akademik, mulai dari siswa, mahasiswa, guru, dosen, serta penyelenggara pendidikan yang lainnya, sangat penting untuk terus menambah wawasan dan literasi mengenai pembelajaran daring. Pasca pandemi COVID-19 ini berakhir nanti, semua pihak berperan dalam pendidikan daring seperti orang tua, serta yang lainnya, harus tetap menjalankan fungsi tersebut. Peserta didik, pendidik, orang tua, dan pemerintah harus terus bersinergi dan berperan dalam memajukan pendidikan nasional kita, sehingga cita-cita pendidikan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.